Seperti dikatakan Yeni, 35 tahun dia mengaku pernah dipanggil ke Balai Desa Maron untuk sosialisasi rencana pengadaan tanah tol 4 bulan lalu. Setelah itu belum ada kelanjutan sama sekali, tuturnya. Tidak hanya memikirkan pembangunan jalan tol, menurut Yeni sekarang dia dan tetangganya mulai resah tentang rencana pelebaran jalan. Selain pasar buah Banyakan dan pasar sayur, deretan warung di sana juga akan terdampak. Nanti pasti akan semakin sempit tempat parkir depan warung ibu perempuan yang sehari-hari menjaga warung itu. Good job! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan channel kita Arif Pradana Channel, yaitu channel tutorial informasi dan agama Islam. Halo guys, kali ini saya akan berbagi info tentang Tol Kertosono Kediri. Namun sebelum nonton videonya, saya ingatkan yang belum sholat dulu ya guys, karenanya pertanyaan pertama di Yaumil Hisab adalah sholat, kalau sholatnya bagus insya Allah yang lain ikut bagus. Realisasi jalan tol Kediri Kertosono agaknya benar-benar molor. Ini setelah pengadaan tanah yang ditargetkan selesai akhir tahun ini meleset. Pasalnya, pembelian tanah untuk Kabupaten Kediri baru bisa dilakukan tahun depan. Informasinya pengadaan tanah tol Kediri Kertosono membutuhkan anggaran sekitar 900 miliar rupiah. Tahun ini baru dianggarkan sekitar 600 miliar rupiah untuk Nganjuk dulu. 600 miliar rupiah itu pun juga masih kurang, kata PIT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Kediri Irwan Chandra P. Pengadaan tanah untuk Kabupaten Kediri menurut Irwan membutuhkan anggaran sekitar 100 miliar. Penganggaran dana pengadaan tanah untuk Kediri baru dilakukan tahun depan, bersamaan dengan penambahan pengadaan tanah untuk Nganjuk. Lebih jauh Irwan menjelaskan, sesuai surat dari Badan Pertanahan Nasional, BPN, Kabupaten Kediri, PUPR akan menjadi anggota panitia pengadaan tanah tol Kediri Kertosono. Meski demikian, diakui Irwan hingga saat ini masih belum ada pembicaraan lebih lanjut tentang pengadaan tanah. Belum ada rapat, lanjut Irwan sembari menyebut pihaknya mengikuti jadwal yang ditetapkan pejabat pembuat komitmen, PPK pengadaan tanah. Untuk diketahui, di Kabupaten Kediri dibutuhkan pembebasan tanah seluas 38,79 hektare yang terletak di 2 kecamatan dan 5 desa, yakni, Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, dan Desa Ngablak, Maron, Banyakan, Sendang, Kecamatan Banyakan. Sedangkan di Nganjuk kebutuhan lahan mencapai 182 hektare yang terletak di 3 kecamatan dan 17 desa. Selain tanah warga, di Kabupaten Kediri ada tanah milik Pemkab Kediri dan tanah kas desa yang akan terdampak. Terkait hal ini, menurut Irwan proses pembebasan lahan untuk tanah kas desa lebih ribet. Kalau tanah milik Pemkab tinggal tukar guling, tapi untuk kas desa prosesnya panjang, tutur Irwan. Sebelum melakukan tukar guling, PPK pengadaan tanah harus mengajukan izin ke gubernur. Setelah izin turun, barulah bisa dilakukan tukar guling. Syaratnya, tanah pengganti harus berada di satu desa, atau berada di desa lain yang berdampingan atau berdekatan. Sesuai penuturan PPK, menurut Irwan mereka sudah menginventarisasi tanah kas desa yang terpakai. Sudah proses izin ke gubernur, tegasnya. Sayang, PPK pengadaan tanah tol Kediri Kertosono Kartika Sari belum bisa dikonfirmasi tentang progres pengadaan tanah tol. Saat dihubungi melalui ponselnya tidak diangkat. Sementara itu, belum jelasnya rencana pengadaan tanah tol membuat warga bertanya-tanya. Seperti dikatakan Yeni, 35 tahun dia mengaku pernah dipanggil ke Balai Desa Maron untuk sosialisasi rencana pengadaan tanah tol 4 bulan lalu. Setelah itu belum ada kelanjutan sama sekali, tuturnya.
Tidak hanya memikirkan pembangunan jalan tol, menurut Yeni sekarang dia dan tetangganya mulai resah tentang rencana pelebaran jalan. Selain pasar buah banyakan dan pasar sayur, deretan warung di sana juga akan terdampak. Nanti pasti akan semakin sempit tempat parkir depan warung ibu perempuan yang sehari-hari menjaga warung itu. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.